Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah ke hadirat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa dalam hidup yang tidak pernah memiliki masalah? Tentu tidak ada. La tahzan, jangan bersedih. Mungkin itulah salah satu kata yang tepat untuk menghibur orang-orang yang sedang dilanda oleh nestapa kehidupan, yang sedang dirundung masalah. Maka sebagai seorang Muslim, tentunya ketika kita ditimpa masalah, kita tidak boleh kehilangan arah. Sebagaimana orang-orang yang tidak mempunyai sandaran dalam kehidupan, baik itu masalah yang datang dari dosa kita sendiri atau masalah itu memang datang betul-betul ujian dari Allah. Karena memang gitu kan, tidak semua masalah itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada juga yang disebabkan oleh dosa kita, sehingga masalah itu menjadi peringatan untuk kita semua bagaimana supaya kita sadar dan kemudian kembali kepada Allah. Maka sesungguhnya setiap masalah yang menimpa kita dalam hidup kemudian menjadikan kita bertambah dekat dengan Allah. Kita bisa saksikan ada orang yang banyak muncul masalah dalam kehidupannya, baru di saat itu dia ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal sebelumnya dia sama sekali lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah timpakan musibah, masalah dalam hidupnya, bertubi-tubi masalah, akhirnya dia berfikir, akhirnya baru dia menengok ke atas. Wah, tidak mampu lagi dirinya untuk menyelesaikan masalah, baru dia ingat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang banyak terjadi. Maka tidak masalah demikian. Maka sesungguhnya gitu kan, setiap masalah yang kita alami dalam kehidupan dan kemudian menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu jauh lebih baik itu dibandingkan dengan kesenangan atau kenikmatan yang melalaikan kita dalam kehidupan. Maka sebagai seorang Muslim, ketika kita ditimpa musibah, masalah dalam kehidupan, tidak boleh kehilangan arah. Mesti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sebagaimana orang-orang yang kehilangan arah kemudian melarikan masalahnya itu dengan melampiaskannya dengan mabuk-mabukan, kemudian dengan menambah dosa lagi, perbuatan maksiat lainnya yang menurutnya atau barangkali prasangkanya itu adalah sesuatu yang dapat menghilangkan masalah dalam kehidupan, tetapi justru itu adalah penambah masalah dalam kehidupan, karena induk daripada masalah itu adalah dosa kita itu sendiri. Maka semakin kita cari cara menyelesaikan masalah dengan jalan maksiat, dengan jalan dosa, maka masalah itu tidak akan berkurang, melainkan dia akan bertambah menumpuk, sehingga pada akhirnya ada juga orang yang gantung diri kerana tidak sanggup menghadapi masalah dalam kehidupan. Semakin bertambah usia, semakin dewasa, maka banyak orang akan merasakan masalah kehidupan. Jadi kita ketika mengalami masalah, jangan pernah merasa sendirian, jangan pernah merasa kesepian. Jikalau tidak ada kerabat atau orang dekat, teman-teman di sekeliling kita yang dapat untuk tempat bercerita, berbagi cerita, kemudian menolong kita yang sedang dalam kesusahan, kan ada di mana keadaan kita, di mana keadaan kita tidak ada orang-orang yang mau menolong kita, di mana orang-orang yang dahulunya dekat dengan diri kita, orang yang dahulunya bercengkrama, saling pergi ke mana berdua gitu kan, atau ke mana-mananya bersama, tapi ketika kita sedang berada dalam lingkup masalah, semuanya hilang entah kemana semua teman-teman yang dulu bersamai kita. Maka kalau kita sudah sampai pada keadaan yang demikian, kita juga tidak boleh mesti kehilangan arah. Meskipun tidak ada teman yang menemani kita dalam keadaan kita ditimpa masalah, kita mempunyai Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah masa-masa yang menjadikan hati kita betul-betul terlatih untuk selalu senantiasa mengadukan masalah kepada Allah. Ketika kita faham itu, mengetahui hal itu, bahawa tidak ada lagi tempat untuk mengadu di bumi ini, maka datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri, merasa berdosa, memohon ampun, menunduk, bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah itu akan setidaknya dapat menenangkan hati kita gitu kan. Daripada kita mempunyai masalah tetapi kita sibuk bercerita kepada orang lain tentang masalah kita, sementara orang lain itu belum tentu dia memberikan solusi. Karena banyak juga orang lain itu ketika kita sampaikan masalah, mereka merasa bahagia, maka senang mendengarnya. Ada orang yang benci dengan kita, tapi kita tidak tahu. Ketika kita ceritakan masalah, dia gembira kita memiliki masalah.
Jadi apa gunanya kita menceritakan masalah kita ke tempat yang tidak tepat gitu kan. Atau mungkin orang itu ketika kita ceritakan masalah dia tidak bisa membantu sama sekali, atau justru bahkan menambah masalah kita. Jadi apa gunanya kita mendatangi tempat yang fana, tidak dapat meringankan masalah kita. Tidak ada pada makhluk, di tangan makhluk tidak ada dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat untuk meringankan masalah kita. Tidak ada maslahat, tidak ada mudarat di tangan makhluk. Sesungguhnya segala mudarat, kesusahan, kebaikan yang datang kepada kita itu hanya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Lain daripada itu tidak ada kuasa manusia siapapun, hanya kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditimpa masalah, datangi jugalah Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semakin menjadi orang-orang yang mengetahui bahawa kehidupan adalah untuk tujuannya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak mengalami masalah, kita semakin sadar bahawa kita itu adalah makhluk yang lemah gitu kan. Masalah itu sebetulnya tidak juga mesti kita pusingkan gitu kan. Terlalu kita pikirkan berlarut-larut sampai orang-orang ada yang bahkan gila dibuatnya kerana masalah dalam kehidupan yang begitu banyak. Kalau anak muda barangkali yang masalah yang dihadapi adalah masalah cinta, atau kalau orang yang sudah semakin dewasa, ibu-ibu, bapa-bapa yang sudah berkeluarga, mungkin masalah hutang piutang, atau barangkali masalah rumah tangga yang banyak bertubi-tubi datang dalam kehidupan. Maka semua masalah-masalah ini solusinya adalah kita tambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masalah ini kerana dosa kita, maka kita memperbanyak memohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar perbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya setelah itu hati kita akan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun masalah-masalah itu belum nampak jalan keluarnya, tidak terlihat pintu di mana kita bisa dapat menyelesaikan masalah, tapi setidaknya pikiran kita pelong, hati kita lapang. Bukankah kita ketika mendekatkan diri kita kepada Allah, berwudu, kemudian kita solat, kita betul-betul pasrah dengan hati yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu kita betul-betul merasakan ketenangan sejati, yang mana ketenangan ini tidak kita temukan di tempat-tempat lain. Pasti itu orang-orang yang tulus mendekatkan dirinya kepada Allah akan dia mendapatkan ketenangan yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki di tempat manapun. Baik itu dia di karaoke, dia goyang-goyang, atau di manapun dia mencari ketenangan, tidak ada tempat yang tenang melainkan ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah kunci atau solusi pertama ketika menghadapi masalah, kita berlarilah mendekat kepada Allah. Tidak bisa berlari, berjalan pelan-pelan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai masanya kapan gitu kan. Sampai masanya kita betul-betul melihat pertolongan Allah itu datang. Nah, ketika yang pertama sudah kita lewati, kita sudah mendapat solusi yang pertama, walaupun belum selesai masalah, yang penting kita tenang. Yang kita mendapatkan hasil yang pertama lah namanya. Barangkali hasil yang pertama ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, ketenangan. Yang kedua, Allah akan berikan jalan keluar. Lambat laun Allah akan berikan jalan keluar. Semakin Allah banyak kita memohon kepada Allah ampunan, maka semakin diampunilah dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti setelah itu Allah akan berikan jalan keluar. Banyak jalan keluar yang Allah berikan. Banyak hal-hal yang tidak kita duga terkadang dalam kehidupan bagi orang-orang yang sudah gitu kan, atau orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman spiritual yang banyak, pasti dia akan mengetahui gitu kan, atau pernahlah dia merasakan hal-hal yang sifatnya dalam kehidupan itu tidak diduga-duga, hal yang tidak mungkin gitu kan, hal yang mustahil ini terjadi, tetapi karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu bisa terjadi. Bahkan masalah yang betul-betul tidak ada jalan keluarnya dalam pikiran manusia mustahil, tetapi dalam pandangan Allah tidak ada yang mustahil, bisa saja jalan itu keluar. Kita sudah banyak melihat keajaiban-keajaiban. Kalau kita membaca kisah-kisah atau mendengar kisah-kisah, ada orang yang ditimpa penyakit yang tidak ada lagi obatnya, di tangan dokter sudah menyerah gitu kan. Namun dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai akhirnya semua penyakitnya.
selesai beban masalahnya. Nah, ini yang mesti kita raih. Hasil yang kedua yang mesti kita raih adalah ini. Maka ketika kita setelah kita mendapatkan ketenangan, kemudian kita setelah itu melihat hasil yang kedua, itu kita melihat cara Allah menyelamatkan kita dari masalah tersebut. Di situ betul-betul tak tertahankan air mata. Itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Tidak semua orang barangkali bisa merasakan itu. Ini merupakan pengalaman spiritual ketika orang berani membuka hatinya, bersungguh-sungguh dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu pasti Allah akan menjaganya. Ketika masalah ditimpa yang ketiga, dia tidak akan lagi pusing, dia tidak akan lagi gelisah, karena dia tahu bahawa masalah-masalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah mungkin yang bisa kita sebut sebagai ujian. Dan dia sudah memohon ampun kepada Allah, sudah menambah amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sudah banyak mengerjakan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia, kemudian masalah itu datang dalam hidupnya, tentu dia tidak akan sama halnya sebagaimana orang-orang yang diberi peringatan oleh Allah kerana dosanya, tetapi dia adalah termasuk golongan orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dia mendapatkan masalah itu dalam keadaan dia sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita inginkan. Kita menginginkan setiap beban-beban yang kehidupan itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu merupakan azab dari Allah. Maka kita selalu senantiasa berdoa kepada Allah supaya Allah tidak mengazab kita kerana dosa-dosa kita, tetapi justru Allah ganti dosa-dosa kita itu dengan kebaikan yang masih akan datang. Dan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita di dalam keadaan taat, jangan banyak kita bersedih hati. Maka itulah yang disebut ujian yang sebetulnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana semakin tinggi ranting, tentu semakin kencang pula angin. Semakin tinggi pula keimanan kita kepada Allah, tentu semakin bertubi-tubi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ujian yang dialami oleh orang-orang yang soleh sebelum kita. Kita bisa melihat nabi-nabi sebelumnya, kisah-kisah mereka bagaimana ujian yang berat diberikan oleh Allah. Tentu para nabi ujian yang jauh lebih berat dibandingkan kita, dan mereka tergolong orang-orang yang spesial, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dicintai oleh Allah, tentu semakin banyak pula ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana pula Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ayub ditimpa dengan penyakit. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapa beliau gitu kan, seorang yang tidak seakidah dengannya gitu kan. Bagaimana beliau membujuk bapa beliau untuk kembali ke tauhid. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian beliau dibakar. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam beliau diuji dengan disembelih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau banyak mendapat hinaan, cercaan dari orang-orang kafir, hinaan yang buruk, padahal Nabi manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dihinakan di kalangan orang-orang kafir. Begitulah ujian yang menimpa orang-orang soleh. Kemudian para ulama, para habaib, para kiai dan orang-orang soleh setelahnya. Siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan melewati ujian dalam kehidupan. Dan sebaik-baik orang yang mendapatkan ujian itu adalah orang yang bersabar. Sebaik-baiknya orang yang mendapatkan ujian itu adalah orang yang bersabar. Dan sebaik orang-orang yang bersabar adalah sabar di awal musibah. Ketika masa musibah menimpa kita, maka sabar yang di awal itulah sabar yang sesungguhnya. Sabar kita menghadapi masalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ujungnya nanti gitu kan, atau puncaknya nanti kita merasakan hidup tidak masalah itu tidak asik gitu kan. Hidup tidak ada masalah ujian, masalah yang dimaksud, atau tidak ada saja ujian yang menimpa dalam kehidupan, tidak ada saja sakit sedikit misalnya gitu kan, merupakan kekhawatiran bagi kita. Barangkali Allah tidak uji kita lagi, maka berubah pola pikir kita. Itu yang kita inginkan, sehingga ujian yang diberikan oleh Allah, masalah itu bukan menjadikan kita jauh dari Allah, tetapi malah menjadikan kita damai dan tambah semakin mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada pahala besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan salamun alaikum bima sabartum, kepada penduduk surga, selamat atas kamu yang bersabar dulu semasa hidup di bumi. Artinya orang yang bersabar ia orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang
banyak mengambil memanen pahala kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pahala dari kesabaran yang ia lakukan atau yang ia laksanakan selama ia berada di muka bumi yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala.